Tujuan hidup kita seperti ikat pinggang yang harus melekat di pinggang Tuhan. Artinya diikatkan. Melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan sama artinya dipergunakan oleh Tuhan. Yang disebut ikat pinggang yang lapuk itu bukan penyembah berhala, tapi orang Israel. Dan saya kaget, ternyata yang disebut lapuk juga bukan hanya Israel yang tidak percaya Yesus, tetapi Israel yang percaya Yesus juga pernah dikatakan lapuk. Saudaraku, kita belajar dari pasal 13 ini dari ayat 9. Tuhan menjelaskan kenapa orang Israel menjadi lapuk. Yang pertama di ayat yang ke-9 dikatakan congkak. Kesombongan membuat kita jauh dari Tuhan. Orang sombong gak bisa melekat dengan Tuhan loh. Orang sombong itu adalah orang yang percaya kepada kekuatannya sendiri. Orang sombong itu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Orang sombong adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Merasa bisa. Orang yang enggan mendengarkan firman-firman Tuhan, khotbah-khotbah, kebenaran-kebenaran, dia sadar atau tidak sadar sedang lapuk secara rohani. Jangan sampai kita orang yang mengaku percaya Tuhan, merasa percaya Tuhan, tapi Tuhan katakan dia nggak berguna. Tujuan hidup kita seperti ikat pinggang yang harus melekat di pinggang Tuhan. Artinya diikatkan. Melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan sama artinya dipergunakan oleh Tuhan. Jadi pastikan kalaupun kita hanya seorang supir online, driver online, tapi dipergunakan Tuhan. Saudara karyawan, tapi karyawan yang dapat dipergunakan Tuhan. Buat apa saudara bos, tapi bos yang tidak berlaku bagi Tuhan. Covid 2 tahun banyak membuat orang Kristen ibadahnya nggak benar. Covid 2 tahun banyak membuat gereja tidak lagi menunjukkan, memberlangsungkan ibadah yang benar. Ketika ibadah kita nggak benar, kita menjadi lapuk, nggak berguna bagi Tuhan. Makanya dengar Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita kaya tujuannya supaya beribadah untuk Tuhan. Kita kaya, saudara punya uang tujuannya untuk mendukung ibadah saudara. Ingat orang Israel ketika mereka ada di Mesir, lalu mau dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada orang Israel, pergilah, mintalah emas, perak, anting-anting, gelang daripada orang Mesir. Supaya apa? Supaya ada mereka pakai untuk membangun tempat suci ibadah mereka. Kenapa orang Israel bisa membangun tabernakel dengan peralatan-peralatan perkakas-perkakas yang dari emas? Karena mereka menerima itu dari orang Mesir sebelum mereka keluar. Sekali lagi perhatikan baik. Tujuan saudara bekerja, tujuan saudara punya uang, tujuan saudara kaya raya. Itu semua fokusnya untuk mendukung ibadah.